Saya bilang kamu harus bandel aja Kak. Karena pengalamannya ayah, semua teman-temannya ayah yang bandel yang sekarang jadi orang. Hai Yoters, seneng banget kita bisa ketemu lagi di Muda Sukses Podcast episode yang kedua. Dan kali ini seperti biasa kita bakal belajar bareng narasumber yang bakalan bisa kasih bekal buat kita. Sekaligus jadi teman kita juga untuk bisa capai definisi sukses sesuai dengan definisi yang emang kita tanemin dan kita tuju dari dalam diri kita masing-masing. Nah, aku Yuni dan kita sekarang kedatangan Mas Karnanda Kurniardi yang merupakan seorang Vice President Partnership dari Astrapay. Hai Mas Nanda. Hai, ini. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah senang bisa datang ke sini tentu. Sama soalnya punya cerita dan kesan baik sama teman-teman di IoT. Thank you Mas. Tadi Aca juga cerita tim dari yang on top, katanya Mas Nanda ada request tertentu nggak terkait konsumsi gitu? Nggak ada kata Mas Nanda orangnya nggak ribet. Ya, berarti Mas Nanda tuh jadi leaders juga kayak gitu ya, tipe yang emang ya udah fleksibel gitu. Harus gimana? Begitu. Jadi ya kalau misalnya kita dapat nasihat, berinteraksi sama orang, menurutku kan biasanya orang suka lupa hal baik itu nggak diresapi. Nah, aku ngerasa mencoba mendidik diriku tuh bisa meresapi apapun yang mungkin aku mau jadi orang yang seperti itu gitu. Jadi benar kata kamu, kalau misalnya ditanya aku rese apa enggak, aku nggak tahu, mungkin tanyanya lebih ke timku. Tapi aku berusaha kalau misalnya aku ngerasa posisi sebaliknya, misalnya tadi kalau ceritanya Aca nanya, tahu-tahu ada orang yang saya mau makannya ini, beribetnya banget segala macam. Kamu suka nggak? Kalau nggak suka ya nggak usah jadi orang kayak gitu. Jadi saya pikir, saya bilang makan apa Mas? Apa aja. Minum apa? Aku ini apa? Ya, karena nggak perlu ribet gitu. Iya. Ya nggak sih? Lagi, aku juga punya experience kerja bareng Mas Nanda. Langsung take over gitu, langsung kayak cepet. Iya. Oke, aku sekarang ngerti cara pikirnya. Oke, nice. Mas Nanda dulu berarti kuliahnya tuh di Trisakti ya? Di Trisakti, jurusan teknik industri. Tapi sebenarnya relate ya? Maksudnya belajarin hal-hal yang sebenarnya dikerjain juga endingnya di perusahaan pertama? Tentunya sangat tidak relate gitu, sangat tidak relate. Jadi kalau kamu mau tahu track record ceritanya aku dari kuliah gitu ya, misalnya kuliahku Trisakti teknik industri. Pertanyaannya kenapa Mas mau teknik industri? Iya, kenapa? Jawaban sederhananya hanya ingin membahagiakan bapakku. Oke, anak ceritanya yang gitu. baik. Oke. Jadi cerita sederhananya singkat, keluargaku tuh banyak keluarga ekonomi. Lalu sempat pernah ada cerita pengen anaknya jadi insinyur. Jadi satu pengen ngebuktiin kalau aku bisa. Yang kedua pada saat itu dulu cari kuliah, aku masih agak bingung kemana. Tahu-tahu bapakku bilang udah teknik industri aja. Saya riset, menurut saya nggak ada salahnya. Akhirnya saya masuk. Tapi ternyata banyak orang yang berpikir bahwa Mas kok sekarang kerjanya ini, dulu kuliahnya ini. Ternyata bekal kuliah itu bukan masalah akademis kan. Iya. Tapi masalah gimana kita bisa memanfaatkan waktu zaman kuliah untuk dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Nah menurutku saat aku punya basic pengetahuan teknik, tapi ternyata passionnya bukan di situ. Nah aku lebih ngejar passionku gitu. Jadi makanya bekal teknik dulu zamannya kuliah ini sebagai bekalku aja untuk bisa ngasah diriku pada saat aku ngejar passion. Tapi akhirnya nih ada gak yang akhirnya ini gue inget nih pas lagi kuliah pernah dipelajarin? Ya pasti, karena kan kalau misalnya teknik, gini, yang unik dari teknik industri dulu tuh aku suka dibilang namanya teknik industri tuh awal-awal dulu, itu teknik banji. Nggak teknik, tapi kayak belajar ekonomi juga, belajar teknik juga. Jadi yang menarik dari situ tuh justru bekal dua-duanya itu yang bisa mengasah. Dulunya kan aku orang IPA juga ya, karena di teknik gitu. Jadi aku tuh memang lebih suka eksak daripada ngapal-ngapalin. Nah tapi prinsipnya di situ akan jadi bekal yang berguna tuh apa sih? Misalnya ya sekarang ngomongin statistik, ngomongin segala macam kan hubungan sama kalau kita makin ke atas ngomongin tentang laporan keuangan, strategi segala macam itu kan memang harus ada dasarnya. Nah aku merasa dasar itu ada dapat dari kuliahku. Oke, sampai sekarang jadi Vice President Partnership di Astrapay. Alhamdulillah. Tapi itu sih menurut aku ya itu udah mencapai titik sukses nih. Kalau indikatornya adalah title gitu. Betul. Tapi kalau dari point of view-nya Mas Nanda sendiri, itu Mas Nanda udah ngerasa itu saya udah sukses nih sekarang atau gimana? Pasti definisi belum. suksesnya gimana? Nah, pasti belum. Kalau ditanya sudah sukses apa belum, pasti belum. Tapi harapannya apa yang saya lakukan sebagai manusia, berharap pengennya lebih lagi terus ya gitu ya. Kalau aku sih definisi sukses menurutku, aku sebagai Nanda harus punya lebih banyak arti buat masyarakat umum gitu. Jadi buat sekitarku gitu, buat sekelilingku gitu. Kalau sekarang sekelilingnya teman-teman di IoT, Nanda ini bisa sukses kalau misalnya sudah kasih manfaat yang maksimal untuk
di sini gitu. Jadi itu definisi suksesku. Jadi bahkan dari sebelum berkarir pun ya Mas Nanda udah bisa mencapai sukses-sukses yang kecil nih. Karena di keluarga bikin seneng papa tadi. Gitu. Iya. Benar. Okay. Karena definisi sukses kan gini, orang bilang sukses mungkin jabatan tadi kamu bilang, orang sukses title. Tapi pertanyaannya pada saat dia dapetin amanah itu, title itu, dia sudah ngelakuin yang terbaik belum? Dan menurutku definisi sukses bukan orang yang ngeklaim, tapi lingkungan yang ada di mana orang itu berada yang bilang bahwa oh Mas Nanda mungkin sukses gitu. Karena mungkin timku, mungkin atasanku merasa sudah ngedevelop, sudah ngasih semua yang terbaik, sudah memberikan bukti bahwa dengan adanya aku, kita bisa growth bareng-bareng. Itu sih menurutku definisi sukses. Oke, bener-bener ini banget, baik banget gitu. Maksudnya definisi yang positif karena bukan cuma mikirin dirinya sendiri tapi juga buat orang lain. Ya. Tapi akhirnya itu ketemu makna sukses itu kapan Mas? Apakah kayak pas udah dewasa kah atau kayak dari dulu? Nah, aku ngerasa gini, sempet aku berpikir kadang kalau misalnya kita datang gitu ya dalam satu pertemuan, apalagi sharing sama teman-teman, pertanyaannya, Mas, lu tuh orangnya kayak apa, bagaimana, apa yang mendasari aku bisa jadi kayak aku sekarang gitu. Aku ngerasa gini loh, mungkin kita ini kan dari didikan orang tua, lingkungan yang berbeda. Kadang orang suka menyalahkan pada saat nanti kita beranjak dewasa jadi orang tertentu, yang menjadi faktor penentu itu menurutku pemahaman kita pada saat dari kecil bisa menerima nasihat atau bahkan marahnya orang tua atau pada saat kita di sekolah apapun itu gitu. Jadi aku merasa yang paling penting tuh gini loh, jadi orang baik tuh mudah apa susah menurut ini? Mudah sih. Mudah kan? Iya. Dan jadi berbuat baik atau berlaku baik itu hal yang harus atau tidak harus? Harus. Karena iya. Betul kan? Harus kan? Jadi maksudku itu hal yang mudah tapi kayaknya orang untuk melakukannya banyak sekali argumentasi excuse. Tapi harusnya begini, tapi harusnya begitu, harus begitu. Nah aku meyakini berbuat baik itu mudah dan itu yang harus aku lakuin. Jadi makanya aku pikir kalau ditanya yang jadi dasar tuh, aku bukan orang yang terlalu beragama gitu ya, tapi aku percaya bahwa berbuat baik itu hal yang baik di mata Tuhan gitu. Jadi ada kalau misalnya di agamaku, di Muslim, Nabi Muhammad SAW tuh bilang sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk manusia lain. Dan entah kenapa itu yang aku pernah maknai kapan kali, zamannya belajar ngaji kali ya. Tapi sampai sekarang masih ada di dalam hatiku aja gitu. Jadi pegangan ya. Nah, kayak nggak ada salahnya gitu berbuat baik. Kenapa harus gua nggak berbuat baik gitu? Kalau kayak gini, kalau kita berdebat, kasih tahu aku satu alasan kenapa aku harus nggak berbuat baik. Karena nggak ada alasannya gitu. Iya gak sih? Maksudku, kamu pengen diperlakukan baik sama orang, ya tandanya bukan berharap itu, tapi harus lakukan kebaikan dulu. Iya. Aku baik sama Yuni, aku yakin nanti di suatu ketika pasti Yuni baik sama aku. Iya. Tapi jangan menuntut sebaliknya gitu. Iya. Yuni dulu kasih baik, baru aku baik, kan nggak mungkin gitu. Iya. Ya sih? Mulai dari diri sendiri. Itu menurutku. Iya. Itu menurutku. Nice banget. Terus berarti Mas Nanda, tapi baik sama marah yang tegas gitu, sama gak Mas? Maksudnya kayak kan kadang-kadang orang, nih contoh konteksnya adalah leadership gitu. Kayak kadang-kadang ada leaders yang emang tense-nya tuh tinggi gitu. Maksudnya kayak untuk ngekoreksi tim tuh bisa marah-marah gitu. Nah kalau Mas Nanda berarti tipe yang kayak gitu kah? Atau kayak tetap tegur tapi dengan nada yang baik-baik? Iya, kalau kamu kasih dua opsi tadi, biasanya orang yang pengen sok kelihatan baik pilihnya nomor 2 kan. Harusnya yang ngomongnya baik-baik gitu kan. Iya. Nah, kalau aku pikir gini, aku pernah ditanya, mungkin nanti bisa ditanya sama timku lah, kalau bernada kencang mungkin suatu ketika pernah, mungkin namanya emosi ada gitu. Atau ditanya sama anak istriku lah, aku tuh ngeklaim aku gak pernah marah. Ngeklaim ya, bukan berarti benar gitu. Aku ngeklaim. Kenapa kalau aku bilang ngeklaim aku gak pernah marah? Karena menurutku semua masalah itu pasti bisa diselesaikan kalau kita mau cari solusinya kan gitu. Biasanya kita berdebat itu cuma masalah esensinya, kita pengen dianggap benar, pengen kita memaksakan apa yang kita anggap benar itu ke orang lain. Nah itu yang menurutku harus sudah disadari dari awal. Jadi aku bisa ngeklaim bahwa aku gak pernah marah karena aku berpikir kalau ada masalah yang dicari itu solusinya. Bukan sekedar nyalahin anak buahnya atau nyalahin siapa. Kalau misalnya harus ada penegasan di situ, nada tinggi untuk cuma hanya menekankan pasti pernah. Tapi seingatku aku tidak pernah marah-marah. Kenapa bisa kayak gitu? Kembali lagi, kalau kamu tidak mau diperlakukan orang seperti itu, sebaiknya jangan perlakukan. Itu aja yang mungkin di bawah alam sadarku mengingat-ingat itu gitu. Jadi aku pernah dapat nasihat dari bapakku pas aku pertama kali kerja dulu. Pertanyaanku simpel kayak gini ke papa. Pah, mau nanya dong, aku tuh kalau jadi anak buah
yang bagus kayak apa ya? Aku tanya gitu ke papa. Papaku cuma jawab gini, coba kamu bayangin jadi kamu bos, kamu mau jadi atasan, kamu pengen punya anak buah kayak apa? Itu kan pasti beda-beda ya. Iya, iya. Nah kalau aku salah satunya kalau tadi ngomong, kalau pengen jadi anak buah, nggak pengen punya bos yang marah-marah, nggak pengen punya bos yang memalukan di depan orang lain misalnya. Iya. Jadilah anak buah yang bisa membuat bos yang tidak marah dong. Iya. Nah habis itu saat aku dapat amanah mungkin jadi supervisor waktu itu punya anak buah, nanyain sama papa. Tapi aku langsung udah bilang, pasti jawabannya kalau kamu jadi anak buah pengen punya bos kayak apa. Bener pak gitu? Ya udah memang gitu aja rumusnya kata dia gitu. Jadi pada saat aku jadi atasan, ya aku juga berharap kayak gimana memperlakukan anak buah saat aku pengen jadi anak buah gitu. Jadi sesimpel itulah. Jadi dunia ini sebenarnya cuma simpel, cuma manusia aja yang suka bikin susah. Iya. Gitu. Manusia dan egonya. Nah, saat kamu mungkin bisa paham dulu lah, nggak usah mengerti egomu, tapi paham, itu tandanya kamu bisa menguasai bahasanya self control diri kamu sendiri gitu. Menurutku itu sih. Oke, menarik. Concerns noted, kayak self control yang baik tuh penting gitu untuk dibuild. Dan Mas Nanda dapetin itu karena Mas Nanda nanya ke papahnya. Nah, gitu. Makanya nasihat itu harus dimaknai, jangan cuma didengerin gitu. Saat kita dapat nasihat bisa jadi nggak sesuai, nggak apa-apa. Yang baik aja yang kita ambil gitu kan. Gitu. Oke. Terus Mas, ada nggak? Ini kan ngomongin kerjaan lagi tapi ada nggak cara kerja atau hal unik yang pernah dialamin sama Mas Nanda? Kayak cara kerja. Mungkin atau kesalahan gitu. Oh gini, nah gini yang menarik. Aku kadang memaknai kesalahan itu harus dilakukan. Kenapa gitu? Karena menurutku kalau kamu nggak melakukan, kamu nggak tahu rasanya dalam posisi melakukan kesalahan tersebut. Tapi terukur. Oke. Aku nggak pengen aku coba menceritakan satu hal yang aku pernah dengar nasihat dari atasanku waktu itu di kantor. Ada salah satu direksi Astra, itu sekarang masih aktif jadi direksinya Astra. Itu dia muda, lalu dia bisa jadi direksi Astra malah justru karena dia pernah melakukan kesalahan yang quote-unquote kalau bagi saya mungkin yang level ini, wah bisa parah itu ya, tapi malah dia jadi direksi. Jadi maksudku gini, saat kita melakukan kesalahan sebenarnya kan itu harus jadi pembelajaran. Yang tidak boleh menurut saya adalah kamu meratapi kesalahan dan tidak melakukan apa-apa. Biasanya kita pernah dong sebagai manusia ngelakuin kesalahan, itu malah jadi bounce back untuk bisa ngelakuin sesuatu hal yang lebih daripada yang bahkan kita ekspektasikan. Nah sebenarnya makanya tadi aku bilang, kesalahan itu harus dihindari tandanya dengan preparation, dengan hal-hal yang bisa kita proyeksikan ke depannya. Cuman saat nanti ada kesalahan yang terjadi, bagiku kalau katanya Bunda George aja kesalahan hanya milik Bunda George gitu ya maksudku. Kesalahan itu common, cuman habis itu apa tindak lanjutnya setelah ada kesalahan. Jadi ya bagiku sih ya uniknya selama aku berkarir ya aku terus terang cukup lama ada di Astra gitu ya. Ya Astra memberikan ruang untuk kita berekspresi supaya tidak takut dan akhirnya kita juga harus bertanggung jawab sama apa keputusan dan apa yang kita ambil. Jadi aku nggak bilang ruang untuk membuat kesalahan, tapi saat kita membuat kesalahan kita nggak dijudge dan kita nggak diminta untuk bertanggung jawab 100%. Karena proses di Astra itu kan cukup ketat ya, ada namanya proses kalau kita di review tuh ada namanya PDCA, Planning Do Check Action. Nah itu adalah untuk meminimalisir kesalahan. Tapi kan ya nggak pernah ada sesuatu hal, project, program yang luput dari kesalahan. Nah dari situ ada nama proses lagi di Astra namanya PICA. Problem Identification Corrective Action. Jadi dalam artian saat ada kesalahan dan memang di situ tidak sempurna, tugas kita untuk mengidentifikasi supaya besoknya tidak terjadi lagi. Jadi ya berarti dengan template seperti itu Astra pun believe bahwa kesalahan itu bagian pasti dari ada, prosesnya. Iya. Itu sih. Oke, udah disiapin juga sampai dibikin sistem PICA-nya. Justru itu. Berarti kan yang hebat yang dulu-dulu yang bikinnya. Kita makanya manusia yang junior-juniornya tinggal ngikutin aja gitu. Iya. Gitu kan? Menarik banget. Oke. Terus Mas Nanda bilang ada space untuk Astra ngasih space lah untuk kesalahan atau kegagalan gitu. Berarti konteksnya yang tadi yang dibuatin sistem-sistem itu. Betul. Oke. Tapi kalau dari leadernya Mas Nanda sendiri, mungkin Mas Nanda masih inget gitu kayak dulu pas kerja, apakah beliau juga kayak kasih nasihat yang sama gitu kayak, iya nggak apa-apa udah lu lakuin, misalnya kayak kita punya KPI ini nih buat program kayak gini, nah untuk eksekusinya terserah deh, Mas Nanda yang mikirin. Betul. Jadi ya aku pikir gini, nah semua atasanku, semua seniorku, semua leaderku yang pernah aku berinteraksi sama dia,
aku merasakan memiliki DNA yang sama. Berarti kan didikannya atau kami ini orang-orang namanya insan Astra ini memang tumbuh bersama-sama gitu ya. Jadi aku lihat bahwa ya itu tadi, kita dikasih tanggung jawab, bukan berarti tanggung jawab itu yang penting kalau kita mau menuju Jogja gitu misalnya, kamu boleh melakukan apa aja gitu. Enggak, boleh kita dikasih kepercayaan untuk karena kita tahu kita harus apa, tapi tugasnya atasan itu kan mengarahkan apakah jalur yang mau diambil ini yang paling efektif dan efisien. Lalu dampaknya ini akan seperti apa. Nah itu kan tugasnya atasan hanya merimain. Nah alhamdulillahnya aku tuh dapetin atasan yang selalu suportif gitu loh. Iya. Jadi pada saat aku mungkin keluar jalur sedikit, dia yang akan ngebalikin ke jalurnya. Saat aku mungkin ngerasa terlalu cepat, entah of some reason dia bilang bahwa nggak perlu terlalu cepat, dia akan ngerem. Saat aku juga merasa remnya kepencet terus, makanya kecepatannya nggak sesuai sama ekspektasi, dia yang mencoba untuk meyakinkan bahwa remnya tolong dilepas dan gasnya tolong diinjak gitu. Jadi bagiku semua ini memang ya itu tadi, ekosistem itu akan membuat atau lingkungan itu yang akan membuat dan menempa diri kita jadi seperti apa. Ya aku terus terang nanda seperti ini ya pasti karena Astra juga gitu kan, maksudnya kayak gitu. Jadi ya aku pikir sih ya dasarnya mudah-mudahan alhamdulillah orang tuaku ngasih hal yang baik. Lingkungan pertemananku dari mulai aku sekolah sampai sekarang baik, tempat pekerjaan baik. Ya tadi tujuan untuk jadi orang baik harusnya lebih mudah gitu. Oke. Kita sih menurutku ya. Awal mula kerja di Astra kan Astra World ya Mas? Betul. Ya, itu berarti gimana, beranjaknya tuh dari magang dulu kah? Atau? Betul. Iya. Nah ada cerita nggak? Jadi ada cerita gini, ada cerita sederhanaku. Aku dulu lulus, lalu tiba-tiba zaman aku masih zaman ada namanya job fair. Nah, job fairnya beda sama sekarang. Job fair tuh cuman ngeprint, ya masih ada tapi makanya berbeda. Ngeprint CV, CV itu masih fisik. Langsung kita masuk ke beberapa perusahaan ngirim CV. Karena waktu itu pas job fair itu aku sama pacarku yang sekarang istriku itu. Jadi intinya CV itu aku cuma punya 4. Salah satunya ke Astra, lainnya ada ke bank. Entah kenapa dulu karena aku orang teknik industri, kalau di orang-orang skripsi aku namanya tugas akhir. Tugas akhir aku tuh dulu di pabrik. Karena aku passionnya tidak di situ, aku berjanji tidak akan mau kerja di pabrik, ceritanya gitu. Jadi yang aku persepsiku adalah aku berpikir kerja itu keren kalau di kantor, aku pikir waktu itu gitu. Okay. Aku waktu itu pikir gitu. Lalu akhirnya lebih mikir di bank, saat waktu itu di bank tertentu itu aku diterima proses segala macam masuk. Akhirnya aku kontrak kerja selama 8 bulan kurang lebih karena waktu itu namanya kayak trainee gitulah. Nah akhirnya aku jalanin itu, anehnya CV-ku yang waktu itu aku kasih ke Astra dalam sekian bulan aku dipanggil sama CV itu. Tapi aku waktu itu bilang, aku tuh lagi kontrak Pak, aku bilang gitu. Gimana ya? Oh yaudah nanti saya hubungin lagi. Anehnya dihubungin lagi sampai akhirnya dia bilang ya udah CV-nya saya drop, malah aku bilang ya udah saya coba. Aku pura-pura sakit waktu itu training, aku ikut interview dan prosesnya semua di Astra. Lucunya lolos dan aku bingung lah ini gimana, aku masih kerja kontrak tapi aku keterima di Astra. Akhirnya nanya orang tua merasa lebih happy aku kerja di Astra, aku coba di Astra. Akhirnya intinya long story short karena masuk MT juga di sana, lalu intinya aku penalti yang di kantorku lama mau dibayarin sama Astra, akhirnya pindah ke Astra. Begitu karena MT, jadi penempatan aku pertama kali di Astra World. Kurang lebih berapa tahun ya, 2,5 tahun di sana. Karena aku sebagai employee-nya AI, karena ada kebutuhan waktu itu di AI, di Astra Internasional, aku kembali lagi ke Astra Internasional. Dan mulailah berkarir di Astra Internasional, dan akhirnya sekarang punya 12 tahun ya? Kurang lebih, sekarang sih total, ini berapa ya, 2007 sampai 2025 berarti 17 tahun. Ya kan? 16-17 tahun. Iya. 16-17 tahun, tapi ya itu 2 tahun aku di Astra World, kurang lebih 13 tahun aku di Astra Internasional. Sekarang aku mencoba pengalaman baru di Astra Pay. Oke. Gitu sih. Nah, journey-nya akhirnya bisa ke Astra Pay itu gimana, Mas? Intinya gini, kamu punya gak sih Yun, keresahan pada saat kamu melakukan sesuatu dalam karirmu, tapi kamu kayak terbatas sama apa yang sebenarnya kamu bisa lakukan kurang lebih gitu.
Iya, karena nggak dikasih job desk lebih, maksudnya nggak dikasih tanggung jawab yang lebih besar gitu. Sebenarnya bukan nggak dikasih, karena jabatan tertentu kan punya role tertentu. Iya. Nggak bisa saya jadi orang ini ngerjain yang lain gitu. Saya bilang misalnya sama atasan saya, nggak apa-apa Pak, yang penting gajinya sama, tapi saya ngerjain itu. Nggak bisa, karena kan bagian tersebut pasti Udah ada punya orangnya. tanggung jawab dan segala macam. Jadi selain itu, kadang juga kita sering dengar namanya comfort zone. Kadang suka dengar kalau jadi orang jadi orang baik sih, wah saya tidak mau comfort zone gitu. Sebenarnya comfort zone tuh enak loh gitu. Nah cuman kan kalau berpikirnya tadi, kalau pengen sukses, pengennya lebih bisa bermanfaat, bisa lebih membawa arti buat orang lain, apakah tempat aku yang ini bisa lebih nih? Karena ya mungkin segitu aja skopnya. Atau aku mau challenge diriku kalau pengen jadi sesuatu, gimana caranya supaya bisa dapetin tanggung jawab yang lebih gitu. Nah itulah yang sebenarnya aku kejar. Nah saat itu sebenarnya aku lagi pegang project di pekerjaanku. Project ini mewajibkan aku untuk berkeliling ke semua grup Astra dengan project itu. Aku mempresentasikan project, meyakinkan bahwa project ini bisa berjalan bersama-sama. Akhirnya ada satu tempat, ada satu eksekutifnya Astra yang malah ngajak aku ngomong yang lain, dan dia bilang bahwa mau nggak kalau bantuin. Jawaban sederhana aku cuma saat itu bilang, kalau ditanya mau bantuin, nggak usah dimanapun, saya siap bantuin. Saya bilang gitu. Cuman pertanyaannya, kata dia, enggak, kamu bantuin di sini. Saya bilang gini, kalau misalnya memang keberadaan saya di sana bisa membawa kebaikan, dalam arti kebaikan itu bisa membawa perusahaan itu jadi lebih baik lagi, pasti mau. Cuman permasalahannya saya punya tanggung jawab di dalam perusahaan ini. Saya waktu itu bilang bahwa kalau misalnya memang tanggung jawab ini selesai dan saya nanti akan ngomong dengan atasan saya dan diizinkan, saya akan kembali lagi ke ibu itu gitu, saya bilang gitu. Nah akhirnya mudah-mudahan karena niat, dan menurutku pernah dengar gak sih namanya Mestakum gitu, semesta mendukung gitu ya. Jadi apapun yang kita harapkan ternyata jalannya dibukakan. Ya menurutku saat itu perpindahannya semudah itu aja sih gitu. Dan atasanku sebelumnya juga meyakini bahwa ini hal yang baik buat gak hanya aku tapi buat semuanya. Saya yang lainnya juga begitu, ya ngelangkah aja segitu mudahnya langkah. Walaupun meninggalkan sesuatu hal yang sudah kita jalani sebelumnya, yang kita sudah ngerasa bahwa sudah erat gitu ya. Itu gak mudah. Tapi ya menurutku justru menariknya tantangannya di situ, berani ngelangkah aja. Karena kalau kadang orang pengen sesuatu tapi cuman dipikirin aja atau diucapin tapi nggak dilakuin, ya nggak akan jadi apa-apa. Tinggal sekarang aku udah berani ngelakuin. Kalau ditanya suka dukanya ada nggak? Ya ada lah. Ya pasti ada dong. Gitu. Tinggal maunya apa sih? Nanti tadi aku bilang maunya adalah mudah-mudahan aku bisa ngasih yang lebih aja kan gitu. Gitu. Ngasih yang lebih dulu, baru berharap dapat yang lebih. Nah, gitu. Gitu aja. Tapi Mas boleh sambil minum. Oke, aku boleh minum ya. Oke, menarik Mas, tapi balik sedikit dulu sebelum kita masuk ke lebih ya enak, mungkin bedanya kali ya, beda di Astra International sama di Astra Pay itu apa? Kalau misalnya itu bisa di sharing boleh banget. Tapi mungkin sebelum ke situ kan Mas Anda dapat opportunity ini kan untuk bisa jadi Vice President Partnership langsung gitu, posisinya lebih tinggi. Itu pasti karena Mas Anda perform dulu. Karena nggak mungkin Mas Anda dipilih kalau misalnya Mas Andanya ya quote unquote kayak belum bagus gitu. Pasti Mas Anda emang udah bagus dan bersinar banget di situ, kelihatan sama eksekutif sampai akhirnya ditawarin. Ya apa yang ngebikin Mas Anda tuh bisa sampai sebersinar itu? Ya. Menurut Mas Anda? Tadi aku berpikir gini, filosofisnya tuh gini. Tadi seolah-olah nih kalau di framing Nanda baik banget, nggak kayak gitu. Cuman aku lebih memilih pengen jadi orang baik tadi itu. Dasarnya sebenarnya itu. Aku coba berpikir, aku tuh sebenarnya punya harapan apa sih? Pengen kaya, semua orang pengen kaya. Kaya yang mana dulu gitu. Banyak orang kaya yang akhirnya juga gak bahagia kok gitu. Nah maksudku, aku ngerasa jadi orang baik itu bahagia, itu masalahnya. Jadi bukan masalah persepsi orang ke aku atau gimana, tapi ya menurutku itu bahagia. Melakukan kebaikan itu kebahagiaan buat aku. Pernah gak kamu ngerasain ada orang yang sebenarnya kamu gak niat ngebantuin, walaupun cuman bahasanya ngasih sedekah segala macam, terus habis itu kamu ngelakuin bahagia aja gitu. Ada kan, pernah kan pasti? Iya pasti pernah. Nah itu dia, karena kamu suka kayak gitu, terus akhirnya kan kamu ngelakuin, harusnya fair enough gitu. Nah tadi aku pengen ngomong gini, kayak nyanyian gitu, kasih ibu tak harap kembali lah gitu. Karena menurutku kita tuh ngelakuin sesuatu gak perlu kita ngerasa pengen dapetin apapun. Kembali lagi kalau percaya sama namanya Tuhan, sama Allah, ya udah tinggal jalanin aja hidup ini tuh. Nah sekarang jalaninnya mau gimana gitu loh. Nah itu aja. Nah tadi balik lagi ke pertanyaanmu. Aku selama kerja, aku pasti punya ambisi. Tapi seingatku aku gak pernah punya ambisi punya gaji berapa sama jabatan di mana dengan umur berapa atau dengan secepat apa, aku gak pernah. Menarik. Jadi karena gini, aku pikir itu sudah otomatis. Kamu ngasih kebaikan yang tadi aku bilang,
mudah-mudahan akan dapat kebaikan. Boleh berharap, tapi nggak perlu harus langsung diganti, besok butuh harus ada, enggak. Nanti Tuhan yang ngatur kapan tepatnya kamu mau dikasih kebaikan itu. Menurutku itu udah hukum alamnya begitu. Kembali lagi harus percaya sama itu apa enggak. Kalau nggak percaya sih nggak apa-apa. Kalau aku percaya. Jadi makanya dulu pas aku zamannya punya waktu, punya tenaga, karena kan semakin tua nyatanya itu juga nggak bisa semakin terus meningkat gitu. Tapi kita jaga konsistensi boleh gitu. Tapi saat aku masih punya kayak gitu, aku dulu lakukan sebaik-baiknya. Caranya apa? Jadi orang yang bisa dilihat itu bukan selalu pulang malam, terus kayaknya ngoyo segala macam, enggak. Tapi kita tuh punya kesempatan, aku selalu berpikir kayak gini, menurutku. Di Astra itu, aku tuh punya teman banyak, dan aku tuh compete sama orang-orang yang juga lebih baik bahkan, sama baiknya. Karena kan proses seleksinya juga gak mudah. Jadi aku tuh selalu berpikir teman-temanku, aku tuh pengen baik sama mereka, tapi aku tahu berapa mereka kompetisi sama aku. Maksudnya kompetisi itu kita tuh berkompetisi untuk sesuatu. Kalau jabatan bos itu atau manajer atau apapun itu kan cuma satu, nggak bisa lebih dari itu. Jadi ya orang semua menujunya ke sana. Jadi walaupun kita hahaha, tapi kan nyatanya kita kompetisi. Nah lalu kompetisi yang baik gimana sih? Caranya cuma nunjukin karyamu. Jadi menurutku cara yang fair enough adalah pada saat Nanda atau siapapun dinilai baik, lalu orang dengan gampang berpikir bahwa oh iya ya, Nanda emang layak di situ karena dia A, B, C, D, F, G. Iya dong. Kan ada kita pernah nemuin dia di situ kenapa ya? Pertanyaan pas diurutin, oh ada hubungannya sama bos misalnya gitu. Mau nggak kamu dicap kayak gitu? Nggak mau dong. Yang mau adalah kita dicap bahwa dia capable, dia memang pernah melakukan ini dan berhasil, ada prestasi tadi itu. Jadi yang aku lakuin cuma sesimpel itu. Jadi aku cuma berpikir bahwa gimana supaya dapat penghasilan lebih, caranya ya bekerja keras dan hasilnya resultnya ada. Nah kadang ada orang yang nggak memanfaatkan hal ini, cuman kerjaannya ngeluh lah, inilah, itu segala macam. Bagiku apa ya, lapangan kita bertarung itu dibuka seluas-luasnya, tinggal lu paham atau enggak dan lu yang harus ngelakuin ya. Jadi aku bilang gini, aku suka nasehatin dulu kan zamannya intern, dulu urusannya sama aku zamannya dulu ya, ini nggak terlalu sekarang. Terus zamannya aku punya tim, sering ngobrol sama tim. Aku bilang kerjaan itu bukan masalah resultnya aja. Banyak yang bilang proses pun juga. Ada yang percaya, ada yang gak percaya. Tapi itu kan hal mudah ya. Memang result itu hasil dari proses yang baik. Sebenarnya gampang. Cuman aku pernah selalu menyampaikan satu hal yang kadang orang suka lupa. Untuk mendapatkan result yang maksimal dan tadi akhirnya bisa dinilai baik. Itu yang jangan lupa adalah kita dalam bekerja itu harus berinvestasi dengan persepsinya orang. Lalu persepsi itu apa? Jadi maksudku gini loh, tadi prosesnya udah baik, tapi resultnya juga udah baik, tapi ternyata orang punya persepsi, kalian nggak menumbuhkan persepsi bahwa Nanda itu atau Yuni itu adalah orang yang begini gitu. Atau misalnya dia berpikir bahwa Nanda ini orang yang suka sakit-sakitan, bolos-bolosan, misalnya gitu. Itu kan persepsi yang harus dibentuk sebenarnya. Jadi 3 hal ini yang menurutku akan mempercepat karirmu gitu loh. Jadi kadang orang suka persepsi itu, maksudku gini loh. Ya makanya karena aku pengen ngelakuin kebaikan dan harus semuanya baik. Atau gini deh, semua cepat tapi dengan cara yang nggak baik. Misalnya ternyata dia ketahuan pada saat prosesnya dapetin sesuatu yang mungkin gratifikasi atau dia attitude-nya nggak baik. Nah itu loh maksudku. Jadi yang dibangun tuh itu semua, nggak cuma sekedar result gitu loh. Jadi menurutku gitu. Kalau kita dapetin nilai baik tapi dengan proses yang nggak baik kan nggak enak. Itu aja sih. Aku pernah punya cerita yang mungkin mendukung pertanyaan ini adalah aku tadi memilih di kepalaku cerita atau enggak ya. Tapi berpikir gini. Alhamdulillah aku pernah diamanin jadi karyawan teladan. Dan itu aku juga gak expect. Ikutnya gak expect, didaftarin atasanku, memang mekanisme di Astra ada. Habis itu sampai menang gak expect. Karena aku tahu dulu ya saingannya orang-orang yang menurutku jauh lebih baik lagi. Nah aku akhirnya pas menang, bingung. Jurinya semua ada 5, aku ingat datang satu-satu. Cuman bilang terima kasih sama karena aku penasaran aku bilang gini. Kenapa ya Pak saya bisa menang? Jawabannya ada satu yang berkesan, aku bilang gini. Pada saat waktu itu memutuskan, ini ketua komite jurinya ya. Pada saat waktu itu kita memutuskan, saya cuma mencoba me-influence semua juri, cuma bertanya apa, begini. Bagaimana kesan kalau ketemu Nanda sama kandidat satunya gitu. Semua serentak bilang, gak ada yang gak pernah disapa sama Nanda dan disenyumin Nanda kalau ketemu, katanya cuma gitu. Jadi yang membuat kamu menang cuma itu, kata dia gitu. Wow, paham oke. Jadi Mas, itu yang menurutku kadang suka orang nggak sadar.
Itu aja Oke sih. Mas, jadi karena senyuman Mas Nanda yang Iya. dinotis sama orang-orang, mungkin karena vibe-nya kali ya Mas. Jadi kelihatan mungkin. ceria dan kayak, Nah, nih kalau kerja bareng sama Mas Nanda, vibe-nya tuh gak murung, gak depresi Mungkin gitu. itu. Orang jadi happy. mungkin itu. Padahal itu level atas kan. Jadi maksudku, aku kalau mau lanjutkan sedikit aja, Iya. yang dibilang senyuman itu aku nggak tahu aku tuh men-setting Sebenarnya senyumanku atau enggak, apa memang dari hati aku nggak tahu. Tapi mungkin teman-teman yang kenal aku kan aku memang kayak gini kan, Iya, nggak pernah gitu. Jadi aku nanya maksudnya gimana Pak? Jadi dalam artian gini, Nan, kamu itu bisa membawa positivity mungkin, bisa melihat bahwa kalau orang atasan ngelihat aku nggak sombong mungkin, mau menyapa duluan walaupun mungkin orang-orang juga tahu dia tuh nggak kenal sama kamu, tapi kamu masih mau aja gitu nyapa misalnya gitu. Iya. Ya dan mungkin orang melihatnya itu nggak dibuat-buat karena kamu pengen ini pengen Iya, itu, iya. enggak gitu. Iya. Nah jadi waktu itu bahasanya sepakat bahwa dia itu ya kesannya sama. Dan tadi teladan tuh apa sih? Teladan itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling gimana. Teladan itu setidaknya bisa menjadi role modelnya, figur lah gitu. Nah kamu mungkin cocok di tahun itu kata dia gitu. Oh gitu ya Pak ya, bagus juga ya, saya senyum terus aja gitu ya. Ini simpel itulah. Iya. Jadi makanya berarti kan bukan sekadar kompetensi. Makanya aku berani untuk sharing sekarang, beberapa kali sharing sama teman-teman. Jangan cuma mikirin proses sama result aja. Iya. Ada namanya persepsi atau branding dirimu itu juga penting gitu. Dan itu yang harus dan itu harus konsisten kan. Betul. Selalu Dan kayak itu gitu. jangan fake. Iya, Jadi benar. dirimu sendiri aja. Benar Mas. Karena sebenarnya energi yang gak genuine tuh berasa. Ya itu dia. Pasti kok. Itu dia. Iya. Orang makin pinter, orang makin mudah untuk itu, makanya jadi dirimu sendiri. Cuman tinggal makanya tadi dari proses hidupmu tuh kamu bisa nggak mempelajari apa yang baik buat dirimu aja. Iya. Gitu. Terus walaupun misal sekarang kayak belum mature gitu pemikirannya, tapi bisa berubah gitu. Dan ketika nanti orang itu berubah jadi tiba-tiba baik banget gitu ya, itu bukan karena dia faking tapi karena dia growth. Betul, Ya. betul. Oke. Dan itu konsisten ya. Jadi makanya kalau aku bilang nggak tiba-tiba berubah sehari besoknya berubah lagi gitu. Kalau Iya. hal baik itu harus konsisten. Oke. Ini kan audiens kita juga banyak yang mahasiswa nih Mas. Nah, mau boleh ceritain gak waktu pas lagi jadi mahasiswa sambil minum boleh Mas? Ya enggak, aku masih nanti mau minum. Oke, sampai waktu jadi mahasiswa, Mas Anda tuh join juga gak sih ke BEM, aktif di situ juga gak? Atau ya ketika kuliah fokus ke kuliah, kalau gak part time gitu? Nah ini buat teman-teman yang di kampus ya. Iya. Saya sih sekarang lagi didik anak saya walaupun masih SMP gitu ya. Jadi saya pernah bilang, sebelum saya jawab itu, saya pernah bilang sama anak saya gini, Kak, kalau misalnya di sekolah, kalau pulang sekolah, ayah nggak mau kamu pulang. Terus ngapain? Ngapain kayak? Saya bilang gitu. Saya bilang ngapain kayak gitu. Maksud saya gini, nanti akhirnya dengan orang kebingungan atau keterpaksaan itu akhirnya orang tuh bisa kreatif untuk memikirkan sesuatu. Akhirnya dia bisa making decision menurutku. Hal simpel adalah saat dia kebingungan itu pasti dia akan mencari tahu orang-orang kalau pulang sekolah ada apa ya. Either namanya ekskul, either apapun, you name it lah. Bahkan OSIS, bahkan les, bahkan tawuran atau apa bahasanya nongkrong lah. Jangan yang negatif lah. Nah dari situ dia pasti punya pilihan dan dia akan memutuskan untuk interestnya mau ke yang mana. Biarkan saya aja kasih kebebasan dulu. Andai kata yang dipilih yang terakhir misalnya nongkrong. Iya, yang nakal gitu. Ya itu adalah intervensi saya nanti untuk meluruskan. Tapi pada saat memutuskan kan dia dengan sadar memutuskan. Nanti akhirnya ada diskusi kenapa dia pilih itu. Ya alhamdulillahnya dia milih untuk daftar OSIS. Dan anehnya menurut saya, karena saya gak bantuin apa-apa sama ibunya gak bantuin apa-apa, dia jadi ketua OSIS sekarang. Oh, keren. Tapi gitu, saya termasuk yang bangga, tapi saya paling benci sama orang tua yang kalau cerita lagi membanggakan anaknya. Nah saya mudah-mudahan gak lagi kelihatan kayak gitu, gak gitu. Bener gak sih? Kadang kan gitu ya, orang tua kan selalu membanggain anaknya gitu. Saya kadang suka dengerin aja ya, kalau misalnya anaknya bagus di matanya orang tuanya selalu lah gitu lah. Jadi ya gitu, makanya maksud saya gini, saat dia jadi ketua OSIS, saya tanya kenapa. Dia cuma jawab katanya gak boleh sekolah doang, kata dia gitu. Ya udah dia pilih OSIS. Kok bisa punya ambisi jadi ketua OSIS? Kata dia, kalau nggak jadi ketua ngapain, kata dia gitu. Keren. Tapi gini, hebatnya menurut saya lebih kerennya lagi. Sorry ya, menurut saya adalah saya analisa ngobrol sama dia. Iya. Kenapa dia bisa jadi ketua OSIS? Ternyata ketemu jawabannya. Dia bilang gini, ya pertama kali saya tahu OSIS, ngelihat ketua OSISnya dulu, terus saya pengen jadi ketua OSIS, itu sebenarnya aku cukup ngamatin lah gitu. Jadi pas pada saat dia mau jadi ketua OSIS, menurut dia bisa merasa yakin dia bisa jadi ketua OSIS. Kata dia kenapa? Kenapa Kak? Pokoknya di tengah jalan aku udah tahu lah aku pasti menang. Kenapa? Nyatanya kan yang dibutuhkan adalah suara terbanyak dari sekolah itu, dari sekolahnya dia.
banyak kan cewek-cewek itu udah suka sama aku ya. Katanya gitu, beneran ini kejadian beneran yang gue juga takjub. Bahasanya gitu. Ganteng-ganteng banget mah enggak, cuman dia ngerasa pede. Kali dia Gue ngerti lah, pokoknya dia mah pede, dia bilang gitu. Jadi aku udah tahu suara cewek itu banyak yang ke aku, kata dia gitu. Keren ya. Jadi dia udah punya hitung-hitungan dan kenyataannya bener. Jadi karena itu. Iya. Jadi dia pada saat waktu itu bikin visi misi mah biasa aja. Gitu. Yang penting bahasanya kayak tebar pesona aja, kata dia gitu. Dan akhirnya jadi. Nah itulah maksudku, berarti kan orang harus sudah punya strategi. Ya kembali lagi tadi buat teman-teman mahasiswi lah, teman-teman lah. Ya gini loh, trust me, pelajaran akademis itu sekian persen aja dari kesuksesan hidupmu pada saat kamu kerja. Banyak orang yang gak ada hubungannya sama kuliahnya, tapi dia bisa jadi orang. Dan saya satu lagi ingat-ingat bilang sama anak saya, walaupun ini jangan di letterluck, didengerin ya. Saya bilang, kamu harus bandel aja Kak. Karena pengalamannya ayah, semua teman-temannya ayah, yang bandel yang sekarang jadi orang. Kenapa gitu Mas? Jadi gini loh, bandel itu means banyak akal. Yuni pernah cabut sekolah? Enggak pernah sih. Aku Serius, emang anaknya lempeng-lempeng banget Mas, parah. Gak percaya gue. Tapi intinya gini, kalau kita Belum cabut pernah, dulu, tapi ya ini aku sharing ya, iya. aku pernah cabut. Cabut dulu itu gak cuman sekedar senang cabut. Tapi kamu harus mikirin kalau ketahuan sama guru gimana, kalau ketahuan sama orang tua gimana, supaya gini gimana, jadi lebih cerdik. Dan percayalah memang begitu. Makanya tadi aku bilang, nakal itu bukan nakal yang gimana, tapi membuat kita jadi lebih cerdik. Faktanya saya benar-benar ngomong, semua teman saya yang nakal-nakal itu yang sekarang jadi orang. Nah karena kecerdikan dan karena keberanian dia untuk mengambil resiko dan keberanian dia untuk bertanggung jawab atas apa yang diambil sama dia. Jadi menurut saya itu jadi penting, dan tadi bekal kita di kerjaan itu lebih banyak di organisasi, pengalaman organisasi. Saya itu dulu jadi di himpunan dari mulai dulu anggota himpunan jadi presma segala macam dilakukan. Karena menurut saya ilmunya tuh di situ. Ilmunya di situ. Ilmunya pada saat kita berdebat sama orang, pada saat kita megang satu kepanitiaan, pada saat kita jadi ketua ini, ketua itu, atau jadi anggota kabit ini, kabit itu, itulah. Jadi leadership ataupun kita bisa memanage tim itu ya di situ. Dibentuk di situ. Pada saat kamu dikasih amanah dan cobaan bersamaan sebagai leader, itu kan amanah dan cobaan. Bisa nggak kamu jalanin itu? Yang tadi kamu bilang, nanti jangan-jangan marah-marah, nanti jangan-jangan begitu ya, karena ujiannya di situ. Mungkin aku bisa sedikit lebih cepat mateng karena aku pernah ngerasain itu dari zaman yang aku sekolah sampai kuliah sampai dan seterusnya. Gini, ya itu sih yang harus di-drive sama alam bawah sadar kita, bahwa kalau kita nantinya mau gini ya harus diinvestasikan waktu dari sekarang. Jadi ya menurutku sayang sekali kalau kamu kuliah nggak memanfaatkan itu gitu. Jadi bagiku yang pertama adalah organisasi itu bisa meningkatkan networking kamu, sama ya tadi sesuatu hal yang sifatnya leadership dan segala macam itu jadi terasa. Nah yang jangan lupa yang networking ini. Jadi kamu harus mau bergaul sama siapa aja. Kalau kamu mau bergaul sama siapa aja, berarti kamu harus bisa membuat dirimu bisa bergaul sama siapa aja. Jadi bagi saya bullshit namanya introvert, extrovert, nggak bisa ini, nggak bisa itu bullshit. Jadi tinggal kamu mau apa enggak. Kan sentence-nya adalah goals-nya mau punya banyak teman. Caranya gimana ya, pikirin aja. Kalau lu pengen punya banyak teman tapi lu nggak jadi teman yang menyenangkan, ya lu nggak akan bisa kesini kan. Jadi lu harus melatih diri lu, gimana ya caranya gue bisa ngobrol sama teman, bisa diterima sama teman. Ya itu kan nanti akhirnya otakmu yang berpikir, oh jadi teman tuh harus asik. Oh jadi teman biasanya kalau ditempelin teman yang suka bayarin. Bisa jadi kan? Loh ya iya. Jadi teman enak banget kalau dibayarin sama siapa tuh. Tapi kan, tapi jangan kayak kita jadi orang bego dimanfaatin. Lu kan bisa mikir gitu. Gimana caranya entry point-nya kita bisa jadi teman yang baik atau bisa dipercaya sama orang dan segala macam, ya itu kalau pikirin. Menurutku ya banyak dari pelajaran hidup. Tadi balik lagi ke anakku, Kak pernah nggak dipukul orang? Aku bilang gitu. Belum pernah ya. Coba deh pukul orang. Aku bilang gitu. Maksudnya aku bilang gini. Ini kan laki-laki ya. Aku berpikir secara laki-laki. Aku pengen dia sadar bahwa semua tuh ada konsekuensinya. Kalau lu sampai dipukul orang berarti lu punya kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Kalau lu mukul orang, akhirnya lu dipukul orang, lu tahu sakitnya dipukul orang, berarti lu jangan mukul orang gitu loh. Jadi pelajaran hidup tuh banyak yang kalau kamu memaknain lah gitu. Oke, Mas Anda tuh bener-bener kayak sengaja anaknya harus cobain dulu, salah dulu. Iya, pengennya gitu. Karena kesalahan harusnya itu dialami pelajaran yang baik daripada cuma nasihat.
Wah, Menurutku gitu. lumayan ini sih Mas. Lumayan. Maksudnya parentingnya luar biasa. Aku baru dapat insight nih kayak gini-gini. Oke, tapi aku juga jadi inget Pak Andinoya. Pak Andinoya tuh juga kalau ngedidik anaknya tuh gitu, demokratis banget. Jadi misalnya anaknya nggak mau kuliah lagi, mau berhenti DO, ya udah tinggal presentasi aja ke Pak Andinoya gitu. Berarti Mas Anda juga akan ada di Anakku kalau mau minta sesuatu pasti aku beliin. Aku bilang harganya berapa aja, mau apa aja pasti aku beliin. Tapi ya itu salah satunya harus presentasi. Pas presentasi itu kita berdebat apakah kita butuh itu sekarang, nanti, atau gimana. Ataukah butuh yang tipe itu, yang paling mahal, atau yang mana, gitu aja. Nanti di situ. Sama akhirnya kita sama-sama harus paham gitu. Dianya juga harus, jadi gini, kan berdiskusi itu adalah 50-50, jadi gak ada yang lebih. Iya. Biasanya orang yang tidak mau memanfaatkan kesempatan itu. Misalnya pada saat kita ngobrol berdua, ada yang lebih dominan. Aku tipikal orang yang dominan. Bahkan aku suka bilang, Nanda ini super dominan. Jadi mau sama siapapun aku harus disclaimer itu supaya orang nggak salah tangkap. Karena ini emang basicnya. Gitu. Iya. Jadi maksudku, lu udah tahu, ya udah manfaatkanlah waktu diskusi kita untuk saling bertukar pikiran. Kalau kamu ngerasa argumentasiku salah, kamu punya hak yang sama untuk menyampaikan argumentasimu untuk menginfluence aku. Begitu pula sebaliknya, betul nggak? Iya, Nah cuman kadang orang tidak mau mengambil chance itu. Yang taunya akhirnya nanti pada saat kalah berdebat, salah diskusi, apapun lah, ngomongnya yang lain. Mas Nanda ini ya misalnya gitu. Gitu aja. Gitu aja. Oke. Terus kan sebenarnya salah satu value yang on top nih Mas. Itu ada namanya walk the talk atau integritas lah intinya. Seberapa penting itu diterapin sama Mas Nanda sampai akhirnya Mas Nanda ada di posisi ini? Kembali lagi, tadi sudah tahu storyku, aku di kantor alhamdulillah dapat perusahaan yang menurutku bisa membuatku seperti sekarang, yaitu ke arah kebaikan gitu ya. Integritas itu kan sebenarnya tindakan nyata yang nggak cuma pikiran tapi itu yang dilakuin gitu. Nah aku bisa terus terang yang paling gampang menginfluence tuh pasti ajaran agama tuh kan jadi penting. Kalau kita mau tadi nonsen aku Nanda pengen jadi orang baik, ya belajar juga di agama kita diajarin gimana supaya jadi orang baik itu dulu. Dimana agama pasti ngomongin integritas. Nah tadi aku mau langsung lompat ke karir aku di kantor di Astra. Di Astra tuh ada namanya catur dharma. Yang kalau misalnya orang Indonesia ada namanya Pancasila. Kalau orang Muslim ada namanya rukun iman, rukun Islam. Kalau jadi orang Astra namanya catur dharma. Cuman ada 4 aturan yang diinternalisasi supaya lu paham sebagai orang Astra tuh harus begitu. Nah intinya dia tuh pengen ngomongin terkait dengan value perusahaan yang diinternalisasi. Salah satunya adalah integritas gitu. Integritas itu jadi kita tuh diajarkan untuk supaya ya punya integriti gitu. Gimana integriti itu kan, integriti itu harus terus ditanamkan dan lu paham dulu baru bisa menanamkan gitu. Ya tadi dilakukan karena lu paham kenapa ngelakuin. Aku pernah katanya satu orang dulu, temenku yang dulu sebenarnya partner seperti kerjaan gini, dia pernah menceritakan sosok aku tanpa disebutkan namanya ke satu forum katanya gitu. Bahwa menurut dia satu orang ini itu sampai detik ini kerjasama nggak pernah quote unquote mengharapkan sesuatu dari proses kerjasama itu, apapun itu ya. Jadi aku bukan ngerasa sok bersih, tapi aku dari dulu berpikir buat apa aku dikasih sesuatu yang sifatnya short term dan gak ada meaningnya buat aku. Karena tadi aku percaya kalau aku tolak itu dan aku believe nggak itu adalah hal nggak yang baik, nanti Tuhan ngelihat dan Tuhan yang akan kasih gitu loh. Jadi buat apa gitu loh. Jadi maksudku ya itu kan itu aku terjadi bukan karena aku sendiri, karena di Astra senior-seniorku, atasan-atasanku nggak ada yang begitu dan ngajarinnya begitu, dan memang aku lihat dengan sendirinya bahwa contohnya begitu. Nah aku nggak mau jadi orang yang konyol sendirian ngelakuin hal yang nggak sesuai sama value perusahaan. Jadi bahasaku ya itu hal yang mudah sih dilakukan asal lu mau. Jadi apapun yang mau kita lakukan di dunia ini asal kita mau dan kita yakini baik harusnya gampang. Jadi integrity juga hal yang menurutku gampang lah. Yang penting kamu punya prinsip aja. Punya prinsip ya, prinsipmu apa gitu aja. Mau karena orang-orang di luar sana korupsi. Gini nih. Aku pengen contohin ke Yuni. Yuni naik motor nggak? Naik motor. Nyetir motor nggak? Nyetir motor. Yang aku heran, untuk orang naik motor ada 2 hal yang aku heran. Untuk orang naik motor banyak hal sih sebenarnya. Pakai helm, kenapa harus disuruh? Susah ya. Bagiku aneh aja. Atau berhenti di garis lampu merah, motor tuh jangan ngelebihin garis aja, kenapa susah?
Atau ada yang ngelawan arah, kenapa susah? Iya. Menurutku itu bagian dari integritas dan pemahaman aja. Ya, menarik banget sumpah. Menurutku aneh aja, menurutku agak aneh gitu. Ada anak SMA pakai baju SMA, boncengan bertiga, ngelawan arah, ketawa-tawa. Menurutku aneh. Karena dia tuh harus tahu bahwa dia orang berpendidikan, ya nggak, dia diajari sekolah, jadi maksudku dia akan mempermalukan banyak hal gitu, dirinya sendiri, orang tuanya, sekolahnya dan begitu seterusnya. Dan itu yang menurutku kok nggak paham gitu. Iya, sebenarnya itu common sense ya Mas ya. Itu yang nggak tahu. Aku nggak ngerti kenapa. Tapi ada orang yang menarik banget di jalanan. Jadi kalau misalnya kan suka emang ada poin-poin tertentu di mana kayak suka tuh di situ orang ngelawan arus Mas. Ada yang emang sengaja stop di situ. Biar orang itu nggak bisa lewat muter balik sana muter balik gitu. Malah jadi yang salah tapi kan kadang orang-orang yang berani bertindak baik kayak banget gitu. Ini maksudnya kayak keren banget sih aku salut. Ya kayak misalnya gini, tadi aku ngobrol sedikit sama Yuni ya. Aku sesuatu hal yang aditif dengan sadar aku coba bukan hindari. Iya. Karena aku pikir aku takut terbelenggu akan hal itu. Aduh. Intinya rokok deh. Aku nggak ngerokok dari dulu, padahal pernah nyobain ngerokok itu karena menghormati papaku karena dia maunya begitu. Tapi bagiku itu hal yang fair enough kalau aku mau ngelarang anakku ngerokok. How come aku bisa ngelarang anakku ngerokok kalau misalnya aku yang ngerokok misalnya gitu. Iya. Sesimpel itu aja. Akan lebih mudah aja pasti. Dan aku punya reason untuk dia tidak ngerokok dan memarahi dia untuk tidak merokok. Kalau dia bandelnya ngerokok gimana Mas? Nanti dia denger nih. Oh, gampang. Dia sudah denger juga. Kamu ketahuan ngerokok sama ayah, palamu hilang aja. Beneran. Aduh. Aku bilang gitu. Tapi dia juga enggak lah pastilah. Ya enggak, lah. Boleh. Pertanyaannya jadinya boleh gak ngerokok? Boleh, asal gak ketahuan bapaknya gitu aja. Kalau ketahuan bapaknya palanya hilang. Enggak. Oke, Mas Nanda. Mungkin sebelum kita closing, boleh gak kasih satu quote favorit Mas Nanda? Ya, quotes favoritku tuh sebenarnya kaitannya sama tadi. Tadi sebenarnya di depan aku udah ngomong. Dia bukan quotes tapi yang aku maknai. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah harusnya bermanfaat untuk manusia lain. Jadi kenapa dasarnya Nanda tadi mau berlaku benar, mau berlaku baik, karena esensinya cuma itu. Jadi untuk jadi baik dan benar itu pilihan, dan biasanya orang cuma ngomong tapi bener nggak ngelakuin hal itu. Jadi sebenarnya basicnya aku tuh daripada nyari berpikir quote yang sophisticated, aku memaknai itu aja sih. Jadi untuk baik dan benar, kamu tahu bedanya baik dan benar kan? Baik tuh kita nggak ngelukain perasaan orang lain. Kalau benar gak nyalahin norma. Jadi gini, baik gimana? Itu setuju. Tapi gak ada yang salah atau benar. Karena memang baik dan benar itu ya seperti kamu bilang. Baik itu caranya biasanya. Jadi Karita mau ngelakuin apa, caranya dengan baik gak? Benar itu adalah informasinya atau kontennya yang sebenarnya harus dilakukan dengan hal yang benar. Jadi ada lucunya baik sama benar mana yang lebih duluan. Atau salah satunya boleh pilih apa enggak. Nah jawabannya adalah sebaik-baiknya melakukannya itu antara baik dan benar itu beriringan. Jadi maksudku gini, baik belum tentu benar, benar itu belum tentu baik. Dan itu ada konsekuensinya, jadi gak bisa dipikir. Nah aku cuma berpikir bahwa Nanda pengen punya arti, pengen punya manfaat untuk banyak orang. Caranya dengan memberikan kebaikan untuk orang lain supaya menjadi manfaat untuk orang lain. Itu aja sih. Berarti Yoters juga pesannya untuk Yoters adalah lakuin yang terbaik sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah setuju. Iya. Jangan pernah minta dulu. Oke Mas. Jangan pernah minta dulu. Oke Mas Nanda, thank you banget Mas Nanda udah sharing insight-nya bareng kita hari ini. Yoters ini juga bisa didengerin di Spotify, jadi kamu bisa follow, terus nanti dengerin episode-episode selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Bye-bye.